Perkenalkan, saya Ait Fitria dengan NPM 2435210062 dari Administrasi Niaga semester 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk menentukan berapa besar bagian dari laba bersih perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen dan berapa besar yang akan ditambah sebagai laba ditahan untuk mendanai pertumbuhan perusahaan di masa depan. Lalu, dividen irrelevance teori, yaitu pencetusnya Franco Modigliani dan Merton Miller. Inti teorinya, kebijakan dividen tidak mengaruhi nilai perusahaan maupun biaya modal. Ada menurut Myron Gordon dan John Linter, yaitu investor lebih menghargai pendapat dari dividen saat ini daripada capital gain di masa depan yang belum pasti. Ada jenis-jenis dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak selalu berupa uang tunai. Berikut adalah jenis-jenisnya. Ada dividen tunai, bentuk paling umum di mana perusahaan membagikan sejumlah uang tunai per lembar saham yang dimiliki. Lalu ada dividen saham, pembagian dividen dalam bentuk lembaran saham baru sehingga jumlah saham beredar meningkat namun tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham. Lalu ada dividen properti, pembagian dividen dalam bentuk aset non-kas, misalnya produk perusahaan atau saham anak perusahaan. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada kebutuhan dana untuk investasi, ada likuiditas perusahaan, ada akses ke pasar modal, lalu batasan hukum, dan kontrak dan kendala kontrak. Lalu ada kronologi pembayaran dividen atau timeline, ada declaration date, ex-dividend date, record date, payment date. Jadi, kesimpulannya, kebijakan dividen bukanlah sebuah keputusan finansial yang berdiri sendiri, melainkan sebuah cerminan dari posisi siklus hidup perusahaan. Perusahaan yang berada pada fase pertumbuhan ekspansif cenderung menahan laba guna mengoptimalkan peluang besar. Perusahaan yang mencapai kematangan pasar dengan pertumbuhan mendatar cenderung mendistribusikan kasnya sebagai dividen demi menjaga ketertarikan investor. Sekian, terima kasih.